Shalom, selamat datang dalam ibadah kita hari ini, Minggu sesudah Epifani. Marilah kita memulai ibadah ini dengan bersaat teduh. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti, jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap, jangan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Roh Kudus Kau hadir di sini. Mari kita memuji Tuhan melalui pujian berserah kepada Yesus.
selanjutnya kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Hendaklah masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dan terjatuh maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Pembacaan epistel pada hari ini terambil dari 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Saya akan membacakannya. Nasihat terhadap pencabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kau ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-sekali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengingatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan pencabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya serta melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Mari kita kembali menyanyikan lagu pujian Tak Berhenti Percaya. Sekalipun
kekuatan dari Dikau Bapa. Kami tidak akan pernah menyerah. Mujizat-Mu selalu nyata dan kami percaya. Kami tidak akan pernah berhenti percaya. Kami ikut Dikau Bapa, iring Dikau, mengikut Dikau sampai selama-lamanya. Bersama dengan Metodis Balikpapan, kami naikkan doa syafaat kami untuk keberadaan dunia di tengah-tengah pandemi yang sangat-sangat membahayakan, mengancam peradaban. Tuhan tolong selamatkan dunia. Tuhan tolong selamatkan bangsa Indonesia. Ada berbagai upaya dilakukan oleh pemerintahan kami, bahwa vaksin telah disuntikan, sedang dibagikan, berkati Bapa. Tetapi kami harus terus percaya kepada Dikau, Pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Berkati setiap warga, setiap masyarakat untuk boleh patuh di dalam protokol kesehatan. Karena lewat itu Bapa, bahwa kami dapat memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Ada begitu banyak nyawa, ada begitu banyak pekerjaan telah hilang, ketakutan di berbagai lapisan masyarakat. Tuhan, selamatkan bangsa kami, selamatkan kota kami, kota Balikpapan yang kami cintai. Oleh karena situasi ini, beberapa kegiatan baik pemerintahan, rekreasi, peribadatan dibatasi. Tuhan, biarlah kami boleh terus patuh akan setiap anjuran pemerintah di dalam memutus mata rantai ini. Dan hari ini Bapa, melalui minggu sesudah Epifani, kami berdoa bersama-sama untuk Metodis Balikpapan, untuk anak-anak yang sedang belajar, Tuhan berkati. Untuk jemaat yang sedang bergumul akan pekerjaan, Tuhan berkati. Urapi setiap rumah tangga. Dan secara khusus kami berdoa untuk setiap orang tua kami, saudara kami yang sedang bergumul akan sakit penyakit, di dalam nama Yesus Tuhan boleh sembuhkan. Kami berdoa untuk orang tua kami, Ibu Roslina Serega, sedang berada di rumah sakit karena terjadi penyumbatan pembuluh darah ke otak. Tuhan tolong berkati. Tolong kuatkan Ibu Herlina bersama-sama dengan keluarga di Malu untuk belum menghadapi setiap realitas kehidupan berjemaat. Pun juga Tuhan setiap kami Bapa, pengurus gereja bersama dengan seluruh jemaat, Tuhan kuatkan kami untuk boleh terus berdoa selama 40 hari ini, mengetuk hati Tuhan, mengetuk surga-Mu, apa yang akan kami lakukan untuk pengadaan lahan tanah untuk pertamakan gereja. Tuhan tolong kami, apa yang baik menurut-Mu, maka itu kami lakukan. Inilah Bapa doa kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saat ini kita akan membawa persembahan kita sebagai ucapan syukur dan tanda iman kepada Tuhan. Marilah kita mempersiapkan dan memberikan yang terbaik melalui persembahan. Untuk mengiringi persembahan, mari kita menyanyikan lagu Intan dan Permata. Karena kita berharga
kasih, mari kita serahkan persembahan-persembahan kita kepadanya. Persembahan kami yang kami serahkan hari ini di minggu sesudah Epifani. Seluruh jemaat-Mu Engkau berkati Bapa pada saat ini, baik yang bisa memberi materi, memberi waktu, juga perbuatan-perbuatan baik lainnya. Bahwa tanpa Tuhan kami tidak akan dapat menerima berkat-berkat-Mu. Maka segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu, dan terima kasih buat pengorbanan-Mu menjadi persembahan yang teramat berharga bagi kami, dan oleh pengorbanan-Mu kami dilayakkan mendapat bagian menjadi ahli waris kerajaan-Mu. Ini doa kami Bapa, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta kita, Pendeta Lambas Matupang. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Berkat Kemurahan.
dan mengucapkan syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini di minggu sesudah Epifani dari Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pernyataan di ayat 10 merupakan pendahuluan dari perikop yang kedua, bahwa di ayat yang pertama dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Nah, artinya oleh karena dosa, kita telah mati bagi Allah. Mati dalam pernyataan ini adalah putus hubungan, terpisah dari Allah, dan membuat kita kehilangan segala-galanya. Alkitab menyaksikan bagaimana Adam dan Hawa kehilangan segala-galanya, terusir dari Taman Eden, terusir dari tempat yang di dalamnya segala ada. Saudara bisa bayangkan betapa mengerikannya ketika kita mati atau terpisah dari Tuhan Allah. Tetapi saudara begini, melalui perikop Efesus pasal 2 ini, kita belajar bagaimana inisiatif Allah oleh kasih-Nya yang besar. Dia berinisiatif sendiri. Dalam ayat yang keempat sampai dengan 7 dikatakan begini. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, dalam menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara, oleh pelanggaran kita mati, terpisah dari Allah, tetapi ada inisiatif dari Allah. Inisiatif ini muncul dari Allah sendiri, yang kaya dengan rahmat. Inisiatif itu bersumber dari Tuhan. Inisiatif keselamatan datang dari Tuhan, bukan karena jemaat di Efesus benar dan baik, bukan karena kita baik, makanya inisiatif atau keselamatan yang dari Tuhan itu datang, tetapi karena inisiatif Allah sendiri. Bukan juga karena kita Kristen, bukan juga karena saya pendeta, bukan juga karena kita pelayan, bukan juga karena kita baik, tetapi memang benar-benar inisiatif daripada Tuhan itu sendiri. Tidak mau manusia ciptaannya itu, manusia yang menjadi gambarannya itu, mengalami kematian selama-lamanya. Nah, saudara, kita belajar dari perikop ini bahwa kita tidak punya hak, saya dan saudara tidak punya hak menambahkan sesuatu pun supaya beroleh keselamatan. Kita tidak punya andil apapun supaya kita sampai di surga. Itu adalah total inisiatif daripada Tuhan itu sendiri. Pertanyaannya saudara begini, mengapa Tuhan bertindak untuk menyelamatkan? Lewat perikop hari ini, Tuhan bertindak untuk menyelamatkan adalah untuk menyingkapkan rahmat-Nya yang kaya. Dalam ayat 4 dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Nah, saudara-saudara, bahwa mengapa Tuhan bertindak untuk menyelamatkan saya dan saudara, bahkan seluruh umat manusia, adalah untuk menyingkapkan rahmat-Nya yang kaya. Lebih lanjut dikatakan di ayat 5, untuk menyatakan kasih-Nya yang besar,
untuk menyatakan anugerahnya yang berlimpah-limpah. Dalam ayat 7 dikatakan demikian, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Nah saudara, seperti pujian kita tadi, berkat anugerah atau oleh anugerah Tuhan, oleh kasih karunia-Nya. Di negara kita ada pemberian gerasi dari Presiden kepada para tahanan. Itu semata-mata diberikan oleh Presiden supaya mereka bebas. Nah, demikian saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pemberian kasih Allah kepada setiap kita. Dengar baik, dikatakan begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ayat 8. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kita telah dibebaskan dari maut, dari kuasa setan, dari kematian kekal. Itu sudah final. Makanya Yesus ketika disalib berkata, tetelestai, sudah selesai. Sudah selesai perjuangan untuk menghapus dosamu dan dosaku. Kita telah dibebaskan, kita telah dimerdekakan, kita telah beroleh anugerah keselamatan. Lalu apa yang selanjutnya yang harus kita lakukan? Apa saudara yang harus kita lakukan? Lewat tema kita pada minggu ini dan akan terus berkelanjutan sampai Februari, bahwa dikatakan begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara-saudara, yang kita lakukan apa? Melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu, saudara-saudara, bukanlah prasyarat supaya kita masuk surga. Pekerjaan baik yang kita lakukan adalah sebagai ungkapan syukur kita. Sebagai ungkapan syukur kita. Artinya begini, seluruh kehidupan kita adalah untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang bagaimana, saudara? Pada minggu ini, Bapak Ibu, anak-anak kami yang terkasih, baik yang beribadah di rumah, baik yang juga beribadah dari gereja, pekerjaan baik yang dimaksudkan saudara-saudara adalah yang pertama, terlibat dalam tim doa. Dan yang kedua, terlibat dalam pembelian tanah. Kita sudah diskusi bersama, duduk bersama, bahwa pada tahun ini kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah, pekerjaan-pekerjaan yang baik, dan kita mulai dari langkah awal. Kita sepakat bahwa kita terlibat dalam doa selama 40 hari. Dan juga saudara, pekerjaan yang baik adalah apa? Terlibat dalam pembelian tanah. Ini respon Bapak, Ibu, dan saya. Untuk apa? Mensyukuri bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita, telah menebus kita. Saya dan saudara ciptaannya, buatan tangannya, dan kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Memang ada yang harga yang harus kita bayar. Jika Bapak Ibu di jam-jam yang sudah disepakati, saudara kadang bangun lagi, kadang tertidur ya. Terbangun dan tertidur lagi, bahkan antara sadar dan tidak sadar. Kadang kita pernah mengalami doa yang demikian. Nah saudara, berbicara tentang pembelian tanah, ini adalah salah satu respon kita, meresponi tugas panggilan kita. Ini pekerjaan baik, mari kita lakukan bersama-sama. Saudara, engkau telah ditebus, kita telah dimenangkan oleh anugerahnya. Mari kita nikmati anugerah Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak buat firman-Mu, mengingatkan kami adalah buatan tangan-Mu, diciptakan dalam Kristus Yesus, supaya kami dapat melakukan pekerjaan baik. Tuhan tolong kami pada bulan-bulan ini sampai dengan bulan 2, kami terus
kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Hanya berada dalam tanganmu, dalam penyertaanmu, kami tenang Bapa. Kembali kita puji Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan menuntun langkah. Doksologi kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan. Yang membimbing, menolong, dan menyertai engkau. Kembali terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom bagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat.